Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bimbingan dan konseling? Perkenalkan, saya Bu Komsa, guru BK dari SMP Negeri 9. Kali ini akan memberikan layanan informasi mengenai konsentrasi dalam belajar. Nah, mudah-mudahan kita tetap sehat ya, apalagi ini masih masa pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan tidak keluar atau berkumpul kecuali dalam keadaan yang urgent seperti itu. Nah, dalam materi informasi ini kita akan masuk ke pengertian apa itu konsentrasi belajar. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi belajar itu adalah pemusatan perhatian pada suatu hal. Hal apa saja nih yang bisa membuat kalian fokus? Nah, itu konsentrasi itu yang disebut konsentrasi. Biasanya nih, kalau misalnya di usia-usia seperti kalian kan masih suka banget nih sama bermain game. Nah, kalau fokus atau konsentrasi dalam bermain game, biasanya kemenangan itu bisa kalian raih. Sama seperti belajar. Nah, ketika kalian konsentrasi, fokus terhadap belajar, hanya belajar saja yang dipusatkan, maka hasil belajar kalian akan baik seperti itu. Sedangkan pengertian belajar ini merupakan suatu kegiatan yang memperoleh ilmu pengetahuan. Bisa dari mana saja sebenarnya ilmu pengetahuan ini. Nah, kalau misalnya menurut Pak Slamanto ini, konsentrasi belajar itu memfokuskan pikiran atau suatu objek tertentu dengan menyampaikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses belajar dan mengajar yang dilakukan. Jadi, hanya fokus ke belajar saja. Maksudnya dari konsentrasi belajar itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke hal-hal apa saja nih yang menyebabkan kita tidak fokus dalam belajar. Biasanya ada beberapa hal nih, terutama adik-adik atau siswa-siswi sekalian yang merasa kok, Bu, saya udah baca ini berkali-kali tapi kok nggak bisa masuk ke otak ya, atau Bu, saya sudah melakukan cara ini tapi kok tidak bisa masuk ya. Nah, bisa jadi salah satu yang membuat kalian tidak fokus ini bisa merusak konsentrasi. Yang pertama adalah bosan atau jenuh. Nah, coba kalian misalnya cara belajar kalian diubah. Misalnya biasanya kalian hanya membaca saja atau hanya menulis saja, coba cara lain misalnya seperti mendengarkan. Nah, tidak usah mendengarkan yang lain, kalian cukup rekam materi pembelajaran yang kalian buat. Misalnya kan kalau lagi bosan membaca atau menulis, kalian coba rekam suara kalian. Misalnya, apa itu pengertian tentang ini? Pengertian daun. Daun adalah ini. Kalian rekam, kemudian coba kalian dengar. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif agar cara belajar kalian tidak bosan. Kalian bosan membaca, bosan menulis, coba dengarkan sendiri suara kalian. Kedua, yang menyebabkan tidak fokus belajar itu adalah fisiknya tidak sehat. Nah, apalagi masa pandemi ini banyak banget nih yang mungkin merasa, Bu, saya kok pusing, saya kok sakit perut, atau sebentar-sebentar ini muntah gitu kan. Nah, coba disembuhkan dulu, dinaikkan dulu imunnya, coba berjemur, coba minum obat, atau membuat berobat lah seperti itu ya, agar fisik yang kita miliki sehat kembali ya. Nah, yang selanjutnya adalah lingkungan yang tidak nyaman gitu ya. Buatlah kan yang tahu nyaman atau tidaknya adalah diri kalian sendiri. Mungkin kan, karena tiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin belajarnya bisa sambil tiduran, ada yang belajarnya mungkin bisa sambil jalan-jalan ke sana kemari. Nah, buat diri kalian tuh nyaman dulu nih. Bagaimana ya caranya? Misalnya membaca buku sambil jalan-jalan di depan rumah, atau membaca buku di bawah pohon, Bu, biar agak segar ya. Buatlah
lingkungan itu senyaman mungkin untuk kalian agar bisa lebih fokus dalam belajar. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ada suara-suara yang mengganggu. Biasanya ada beberapa siswa atau anak yang dia tidak bisa nih, ada suara nangis sedikit aja tidak bisa. Jadi carilah suasana yang mungkin lebih sepi atau lebih nyaman lah untuk kalian ya. Selanjutnya ada banyak tugas nih yang gak tuntas. Nah, ini biasanya kita sering menunda-nunda. Nah, kalau bisa ya, kalau misalnya ada tugas langsung dikerjakan. Nah, begitu ada waktu langsung dikerjakan. Prioritaskan lebih dulu kewajiban kalian sebagai siswa, ya kan? Kewajiban siswa kan biasanya belajar, mengerjakan tugas ya. Fokuskan dulu ke situ. Main gamenya nanti aja ya. Kita fokus dulu ke belajar gitu. Yang selanjutnya adalah capek. Kebanyakan belajar juga tidak baik. Jadi kita butuh istirahat, butuh refresh lah. Jadi kalau misalnya lelah bisa stretching dulu, bisa olahraga dulu atau lari-lari kecil atau seperti apa. Dihilangkan dulu lelahnya, oke? Dan yang terakhir adalah mengalami kecemasan terhadap suatu hal. Nah, ini biasanya misalnya ada orang tua yang sakit, kita kan juga ikut cemas ya. Aduh cemas nih, ibu nih lagi sakit ini, kita takut terjadi sesuatu sama ibu. Nah, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang belajarnya itu jadi tidak fokus. Jadi selesaikan dulu kecemasan itu. Kalau misalnya punya masalah diselesaikan dulu. Setelah selesai baru kembali belajar. Gitu ya. Lanjut. Kita lanjut. Tadi hal-hal yang menyebabkan tidak konsentrasi. Nah, sekarang hal-hal yang membantu meningkatkan konsentrasi kalian. Yang pertama itu adalah kalian harus punya waktu istirahat yang cukup dan makanan-makanan yang sehat. Biasanya kalau misalnya terlalu makan banyak karbohidrat, misalnya nasi, mie, itu biasanya cepat ngantuk. Jadi usahakan tidak hanya makan yang berkarbo saja, tapi yang ada proteinnya, yang ada buah dan sayurnya yang bisa meningkatkan konsentrasi kita. Selain itu, istirahat yang cukup. Jangan semalaman belajar aja tapi tidak ada istirahatnya. Justru kalau tidak istirahat itu bisa mengurangi kalau tidak istirahat itu konsentrasi kita jadi lebih menurun. Jadi usahakan cukup waktu untuk istirahat. Yang kedua adalah memiliki motivasi untuk semangat belajar, untuk lebih semangat lagi. Apa sih sebenarnya tujuan kita untuk belajar? Nah, biasanya nih ibu ini biar lebih semangat lagi belajar, kita kan masing-masing punya cita-cita yang kita inginkan ya. Nah, cita-cita itu kita tulis besar-besar, kemudian kita tempel di dinding kamar yang terlihat. Nah, di situ bisa jadi motivasi kita, motivasi untuk bisa lebih giat lagi dalam belajar. Nah, aku harus belajar nih karena aku harus mencapai cita-cita. Aku harus belajar nih karena aku punya keinginan nanti ke depannya untuk lebih sukses. Biasanya hasil kesuksesan itu ditempel biar lebih semangat belajar. Nah, yang selanjutnya adalah yang membantu kita meningkatkan konsentrasi belajar adalah mendahulukan mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan. Misalnya ada tugas nih, tugas bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Apa dulu nih yang mau dikumpul? Misalnya matematika yang mau dikumpul, selesaikan dulu matematika. Selesaikan dulu tugas yang segera dikumpul seperti itu. Nah, yang keempat adalah menghilangkan beban yang mengganggu saat belajar. Makanya sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah dulu. Ya, ada masalah sama adiknya nih. Oh, tadi habis sekolah sama adik, minta maaf dulu sama adiknya. Selesaikan dulu masalah kalian. Misalnya, atau yang punya pacar nih, selesaikan dulu masalah kalian sama pacar kalian. Seperti itu ya. Pokoknya permasalahannya diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai semua, baru fokus untuk belajar sehingga tidak ada beban, belajarnya jadi ringan seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi nih, kalau misalnya kita lelah, istirahat. Saya capek duduk nih,
baring, capek baring tidur dulu. Atau capek tidur kita lari-lari kecil, stretching, badannya digerak-gerakkan. Nah, yang terakhir adalah hindari, ini penting banget. Kalau bisa HP-nya dipindah tempatkan. Jangan di dekat kita pada saat kita belajar. Karena itu sangat, ibu aja kalau misalnya lagi ngerjakan tugas nih, ada HP tuh keluning, nah udah kayak ngeliat HP gitu. Jadi pindahkan dulu handphonenya ya, hindari penggunaan gadget saat belajar. Kecuali kalau misalnya kalian mau cari-cari materi atau mendukung untuk belajar itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian hanya buka-buka chat, cuma lihat TikTok, Instagram, mending disimpan dulu handphonenya, oke? Nah, itu tadi hal-hal yang membantu meningkatkan konsentrasi belajar. Atau kalau misalnya kalian punya hal-hal tertentu yang bisa meningkatkan konsentrasi belajar kalian, boleh tuh dilakukan seperti itu ya. Selain yang ibu sebutkan di sini, oke? Kita lanjut, manfaat apa sih yang kita bisa dapat dalam berkonsentrasi belajar? Apa sih Bu manfaatnya? Yang pertama itu kita akan lebih memahami dan mengerti apa yang akan kita pelajari. Nih, kalau misalnya kita fokus, misalnya kita belajarnya tentang alam semesta kita fokus tuh hanya ke situ saja. Jangan sambil belajar alam semesta sambil belajar matematika seperti itu. Fokuskan ke satu hal saja gitu. Yang kedua adalah manfaat kita saat berkonsentrasi belajar itu kita mudah mengingat materi. Oh iya, kemarin saya fokus nih belajar tentang tata surya. Oh, berarti ini nih materinya nih. Kita akan mudah karena kita fokus dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah yang selanjutnya, hasil belajar kita itu lebih baik. Ulangan yang biasanya dapat 50 bisa dapat 70, bisa dapat 80 ketika kita konsentrasi dalam belajar. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah kita menjadi semangat karena kita sudah siap. Ada ulangan besok, malamnya kita belajar. Atau seminggu sebelumnya kita sudah belajar nih. Jadi pada saat ulangan bisa lebih siap lagi. Ya, itu manfaat-manfaatnya. Banyak juga nih manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa kita dapat dalam konsentrasi belajar kita. Nah, selain tadi hasil belajarnya, kalau misalnya hasil belajarnya bagus, otomatis prestasi yang kita dapat juga bagus. Prestasinya bagus, dalam mencapai cita-cita juga lebih cepat gitu, lebih baik, nilainya lebih bagus, lebih cepat, lebih baik, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Coba kalian praktekkan di rumah. Kalian buat tulisan bisa di kertas selembar gitu ya. Tulislah sebuah kalimat yang membuat kalian semangat belajar. Misalnya, membahagiakan kedua orang tua. Contoh, ibu, ditulis di kertas, kalau bisa ditempel. Itu yang kalimat yang buat semangat belajar, membahagiakan orang tua. Iya, aku cita-citanya pengen membahagiakan orang tua nih. Semangat belajar. Atau apalagi ya, kalimat-kalimat lain yang menurut kalian yang membangkitkan semangat belajar, tulis ya. Nah, yang kedua, coba lihat ke diri kalian sendiri, kenali ke diri kalian sendiri, apa kira-kira yang membuat kalian konsentrasinya terganggu ketika belajar. Tuliskan, Bu, banyak banget, tuliskan, tidak apa-apa. Semakin banyak semakin baik, jadi semakin bisa kalian mengatasi masalah konsentrasi belajar kalian. Misalnya nih, ibu kalau misalnya yang sering mengganggu adalah pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan rumah yang belum selesai, misalnya, belum beres-beres kamar, dibereskan dulu kamarnya. Aduh, belum bantuin mama cuci piring nih, atau bapak bersih-bersih kebun, bersih-bersih dulu, selesaikan dulu kewajiban-kewajiban kalian. Saya Bu nggak konsentrasi kalau ini sambil main handphone, disimpan handphonenya, ya gitu ya. Coba kenali dulu ke diri kalian apa yang membuat kalian tidak konsentrasi belajar, kemudian
coba didalami ya, didalami dulu masalah-masalahnya. Nah, kemudian diatasi seperti tips yang tadi. Kita harus fokus ke tujuan konsentrasi kita belajar itu untuk meningkatkan prestasi, untuk mencapai cita-cita seperti itu. Ya, jangan lupa dipraktekkan ya. Boleh kok kalian tulis masalah-masalah kalian di kolom komentar. Misalnya, Bu, ini Bu yang menjadi siapa tahu nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya dalam membahas masalah-masalah yang kalian hadapi dalam belajar. Oke? Nah, sekian dulu ya video dari Bu Komsa. Mudah-mudahan bermanfaat nih videonya. Kalau misalnya kalian pengen membahas masalah lain selain mungkin belajar atau mungkin Bu, saya nih butuh tips percaya diri nih, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.